kemudian kita nanti melihat kesimetrisan dari kanan dan kiri ya, bola mata anak matanya itu dengan bantuan pen light itu dilihat simetris atau tidak. Nah sekarang coba disenterin mas ya. Nah ini bayangannya ini diarahkan di sini. Nah ini kita lihat ya, bayangannya di matanya itu kan ada titik cahaya itu. Nah ini sama ini sejajar enggak? Nah itu berarti simetris. Kayak yang di belakang paham ya? Disenterin di sini. Kenapa di sini? Biar gak silau. Kalau disenterin di sini takutnya matanya disilau. Jadi diarahin ke sini. Nanti ada bayangan cahaya dari situ yang muncul di bagian hitamnya mata. Nah itu kalau itu lurus ya simetris gitu ya. Oke. Nah kemudian lebar 5 palpebra itu apa? Lebar 5 palpebra itu bukan loh. Antara ini bagian atas dengan bawah itu kira-kira berapa itu? Normal enggak? Kalau misalnya cuma sempit gini, buka mas, buka, ini udah maksimal dong ya, berarti lebar 5 palpebranya sempit gitu ya, kurang atau ada ptosis misalnya, itu ptosis teman-teman nggak bisa buka kan. Nah ini normal. Kemudian memperhatikan bulu mata yang mana? Ya itu bulu mata ya, bukan alis mata ya. Kalau ini alis mata, bulu matanya teratur atau tidak, kemudian tumbuhnya ada ke dalam, keluar gitu, ada ekstropi atau entropi enggak, atau normal. Ini ada bulu mata yang masuk ke dalam enggak? Enggak ya, oke, kanan kiri oke ya. Kalau periksa langsung biasakan pakai senter aja deh, biar enggak lupa ya. Jadi sekalian gitu. Kemudian setelah itu ada sekret atau tidak? Coba dinilai. Tidak ada, sekret tidak ada. Kemudian kita mau memeriksa konjungtiva palpebra. Konjungtiva itu bagian dalam yang melapisi bagian dalam mata gitu ya. Jadi kalau untuk melihat yang bagian bawah kita cukup menggunakan ini ya, ibu jari untuk melihat lihat ke atas ya mas. Nah ini kan kelihatan deh warnanya apa deh? Konjungtivanya merah, pucat, merah. Oke lah kalau yang bagian konjungtiva palpebra atas kan nggak kelihatan. Kalau gini ya kita harus membaliknya ya. Membaliknya bisa pakai cotton bud gitu ya. Nah nanti masnya lirik ke bawah gitu ya mas ya. Nah ini kemudian kita apa namanya, kita balikkan ke atas gitu ya. Nggak bisa pakai cotton bud jadi ya lirik aja ke bawah. Nah seperti ini ya. Nah sudah kelihatan kan palpebranya warnanya apa? Kedepin aja. Gak usah balik sendiri. Nah palpebranya warnanya apa? Kemerahan ya, oke. Ya boleh langsung cek bentar. Nah kalau pakai cotton bud teorinya ya ini ditarik, ini dilipatkan gitu. Ya intinya seperti itu. Kalau yang satunya juga sama ya deh ya. Mau pakai cotton bud atau langsung kita jewer dikit bulu matanya, tekan kelopaknya ke bawah. Lirik ke bawah, jangan ke atas. Ini ya. Ya kayak gini ya deh ya. Udah kok akhirnya balik deh dry eye ya. Jadi intinya seperti itu ya. Nanti dicoba di diri sendiri dulu. Kalau diri sendiri sudah yakin bisa, baru minta izin ke orang lain gitu ya. Jadi supaya temennya juga nggak merasa aduh dolanan. Nah seperti itu ya mas ya, nanti dicoba. Kemudian itu untuk memeriksa palpebranya baik superior maupun inferior. Kemudian kan satu-satu ya, jadi kalau bisa pakai satu tangan ya satunya pakai pen light gitu biar terang gitu. Kemudian memeriksa konjungtiva bulbi, berarti apa? Bagian yang melapisi dari bola mata. Bulbi itu bola mata. Dengan menarik palpebra atas memakai jari telunjuk dan palpebra bawah pakai ibu jari gitu ya. Jadi dengan bantuan pen light. Jadi misalnya ini senterin pakai satu tangan gitu ya. Kemudian kita mau buka matanya, buka ya mas ya.
dari bawah atas ya, kayak gitu ya. Jadi yang dilihat adalah lapisan yang menutupi bagian putihnya itu ya, sklera itu kan permukaan sklera yang bagian putih itu ada lapisan mukosanya. Nah itu dilihat kemerahan apa enggak. Kalau konjungtivitis kan kemerahan, banyak pembuluh darah yang berkelok-kelok itu. Kemudian setelah konjungtiva bulbi, kita melakukan pemeriksaan kornea dengan lampu pendek dari sudut 45 derajat dari temporal. Mana tuh? 45 derajat dari temporal ya, pintar. Nah seperti itu, yang dilihat adalah kornea. Kornea itu bagian paling depan dari mata yang jernih. Ya, kalau kamu lihat korneanya jernih nggak? Dari kanan bersih ya, dari kiri ya sama. Nah itu kornea, oke, jernih. Kemudian sensibilitas setelah infeksi dipalpasi. Nah ini bisa dengan kapas yang dipilin sedikit gini ya, biar nggak ting serabut. Terus disentuhkan ke bagian ya dekat bulu mata lah. Nanti kalau kedap ya kedap aja itu. Nah ini artinya refleksnya jalan gitu dari saraf ophthalmicusnya gitu. Itu normal, sensibilitasnya bagus. Kemudian kamera okuli anterior, tadi ingat ya, kamera okuli itu dari kornea sampai ke bagian depan lensa. Nah itu dilihat dari arah limbus bagian temporal ya. Limbus itu daerah tepinya ya, dari temporal, senternya sini 90 derajat. Kamu lihat dari kornea sampai lensa itu, sampai jendela iris itu jernih ya. Nah sama aja dari sana, hampir sama dengan pemeriksaan apa tadi, kamera okuli anterior. Kalau kamera atau kornea, kalau kornea itu 45 derajat fokus ke lapisan luarnya aja. Kalau yang dari limbus kita melihat keseluruhan dari kornea sampai lensa, ya bedanya itu aja. Kemudian setelah itu irisnya dilihat dan memeriksa refleks pupil direct indirect. Iris itu yang mana? Iris itu yang berwarna. Ya, ada yang warnanya coklat. Ini warnanya apa coba? Iris warnanya coklat ya. Ya ini juga coklat. Ada yang irisnya nggak coklat? Nggak ada ya. Hijau itu, biru, ya. Kalau orang Indonesia ya mayoritas coklat. Jadi yang dilihat bukan warnanya, tapi apakah irisnya itu rata atau tidak itu deh. Ya kalau pada glaukoma, tekanan intraokuler yang meningkat, kan ada cairan yang diproduksi terlalu berlebihan nggak bisa keluar. Nah itu dia bisa mendorong si iris ini jeplak gitu, jeplak ya apa, terdorong ke depan gitu ya, sehingga ini nggak rata lagi. Jadi kalau dilihat kok irisnya agak begini gitu ya. Nah seperti itu contoh kelainannya. Kemudian refleks pupil direct pakai senter, jadi nyalain kamu lihat pupilnya ya. Nah secara langsung bisa satu mata ini. Nah ini lihat kan, kamu lihat pupilnya dulu, gede ini sepiro bolongannya, anak gak besar tuh, boleh kalau nggak terus nih ya, dari yang gede nanti ditunggu. Kan dia mengecilnya bertahap kan, nggak langsung set gitu kan ya. Nah coba yang satunya kayak gitu, dilihat dulu awalnya. Terus jadi cahayanya dari lateral, jalanin gini. Nah, biar dia nggak kaget. Nah, kayak gitu ya. Oke, itu yang langsung. Nah, kalau yang indirect atau tidak langsung, matanya di tangannya suruh nutupin biar cahayanya nggak bocor. Nah, kamu center di sini, tapi kamu lihat irisnya yang pupilnya yang sana ya. Sama nggak, mengecil nggak? Nah, ya, sekarang dibalik mata satunya. Ya, berarti refleks pupilnya bagus, direct indirect. Terus kejernihan lensa, lah karena lensa itu letaknya di belakang dari pupil, padahal pupil itu kan kalau normal kan di terang gini kan dia nggak terlalu lebar ya. Biar kita bisa melihat lensa yang di belakangnya, kita perlu lebarin pupilnya. Nah lebarinya namanya pakai midriaticum. Ini di sini obatnya ada chendomidriatil ya. Nah ini pemakaiannya ditetes dulu gitu ya. Setelah itu ditunggu sekitar 5 menit. Ketika dia sudah buka maksimal, kita baru melihat lensanya. Sama pakai pen light dilihat kayak bulan gitu ya,
lihat lensanya itu jernih atau ada kataraknya gitu. Caranya sama, disenterin aja, dilihat lensanya. Nah, terus setelah itu laporkan hasil pemeriksaan baik segmen dari depan sampai belakang itu hasilnya ada kelainan atau tidak. Kalau normal ya dibilang normal untuk segmen anteriornya. Kalau ada kelainan dibilang kelainannya pada apa gitu. Apakah ektropion atau entropion atau konjungtivanya meradang, merah gitu ya, atau pucat. Nah, itu dilaporkan. Oke. Sekarang gantian yang segmen posterior, kamu ganti jadi